Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo nak, jumpa lagi dengan Ibu Surati dari SMP Negeri 32 Kota Tangerang, tentunya dalam pembelajaran IPS. Salam IPS, IPS yes. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas perjuangan bangsa Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Silahkan kalian menyimak KD berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi. Dalam hal ini yaitu Konferensi Meja Bundar. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia gigih berjuang mempertahankan kemerdekaannya karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah sengketa antara Republik Indonesia dengan Belanda. Untuk itu dilaksanakan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa antar dua negara ini. Usaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan selalu berakhir dengan kegagalan. Sehingga sebagai pemenang, Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Kemudian PBB berhasil membawa bangsa Indonesia dan Belanda duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi. Diplomasi atau perundingan yaitu pernah dilaksanakan beberapa kali perundingan, tapi selalu merugikan pihak Indonesia. Tetapi kali ini Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Namun sebelum KMB dilaksanakan, Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan BFO, Badan Permusyawaratan Federal. Pertemuan antara RI dengan BFO dikenal dengan nama Konferensi Inter-Indonesia atau KII, yang tujuannya adalah menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Baik, untuk lebih jelasnya pelaksanaan KMB seperti apa, silahkan kalian simak tayangan berikut ini. Perhatikan, tokoh-tokoh delegasi Republik Indonesia antara lain ada Muhammad Hatta, Sri Susuhunan Pakubuwono XII dari Keraton Surakarta, kemudian ada Mangkunegara VIII, Pura dari Mangkunegaran Surakarta. Ini adalah suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi dibuka oleh Willem Drees, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia. Inilah Muhammad Hatta. Kemudian dari BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Sementara dari Belanda diwakili oleh J.H. Marshepen. Sementara dari UNSI diwakili oleh Kretschmer. Sementara atas usulan Kretschmer agar masing-masing delegasi dapat bertukar pikiran dengan suasana informal. Kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang pertama adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda.
Ries harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Oke, selanjutnya adalah upacara penandatanganan perjanjian KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sementara ini yang di Jakarta. Ya, baik, selesailah upacara pengakuan kedaulatan. Yang jelas, dampak dari KMB adalah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Irian Barat belum diserahkan kepada Republik Indonesia. Sementara itu, negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Pengakuan kedaulatan. Hal inilah yang diperdebatkan antara Republik Indonesia dengan Belanda adalah pengakuan kedaulatan. Republik Indonesia butuh pengakuan kedaulatan karena Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Sementara Belanda mengatakan penyerahan kedaulatan karena Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Sehingga inilah peta Indonesia menurut perjanjian KMB. Bisa kalian simak, Irian Barat tidak masuk dalam peta perjanjian KMB. Baik nak, demikianlah tadi pembahasan materi kali ini. Semoga bisa menjadi renungan bagi kalian bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta dapat meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. NKRI harga mati, merdeka!